dia di dalam, betul dia di dalam, tapi kalau dia dinilai dari sisi bacaan, dia berada di luar. Ya, makanya Basar al-Batin dengan nama Allah yang Maha Tersembunyi. Ya, tapi husnanya mana? Ternyata husnanya di luar. Ya, bukti di luarnya apa? Begitu kita tutup mata sahabat beriman, artinya kita masih bisa melihat dengan basir. Ya, batin juga begitu ya. Kalau dia tidak di luar, bagaimana dia bisa berangkat apa yang kita tuju? Ternyata semuanya di dalam diri kita. Ya, makanya dikatakan Asmaul Husna. Dengan namaku menuju diriku. Nah, samalah kayak marifat tadi sahabat beriman ya. Yaitu menunjukkan marifat dengan Al-Fatihah, dengan kodat Al-Fatihah, marifat itu bisa didirikan. Ya, kita sama-sama tahu Al-Fatihah itu adalah perjalanan batinnya Allah pada diri kita. Makanya saya katakan tadi, kalau kita cuma mengatakan Bismillah, atau kita tidak tahu makomnya, sahabat beriman akan berdampak dalam diri kita adalah satu dosa. Ya. Karena itu perjalanan batin Allah ya, perjalanan batinnya Allah pada diri kita. Makanya dikatakan Fatihatun Nasun. Ya. Al itu ada fa, ada ta dan ha. Ya. Fa itu batin ya. Itu tajali atau hidup. Ha itu adalah zat. Bertajali batin Allah kepada zat itu Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah, perjalanan Allah dalam diri manusia. Maka kita bisa memanggil kodat daripada marifat itu. Bagaimana caranya? Kita harus tahu bahwasanya batin bagi Allah bertajali batin dalam suatu kejadian, baik dalam kodat sifat, baik dalam kodat alam. Apabila batin itu bergerak, maka batin yang bergerak ini adalah nama daripada salah satu sifat. Kodatnya adalah nama daripada salah satu sifat Allah, yaitu kodrat marifat itu. Sumber batin tadi yaitu dinamakan dengan Kabir. Ya, Kabir. Surat Al-An'am, makanya surat Al-An'am itu hakikatnya surat batinnya Allah ya, kodrat dari Al-Fatihah itu dinamakan Kabir. Nah, Kabir ini adalah nama salah satu sifat bagi Allah, tapi bukan sebuah alam ya. Tapi dia sebuah kodrat. Kodrat marifat itu bernama Kabir. Ya. Dan kodrat menjalankan yang artinya yang berhak menjalankan itu nama batin Allah yang bertajali, ini artinya yaitu Kabir. Ya. Yaitu Kabir itulah adalah Jabar. Ya. Sifat Jabar, sifat yang berjalankan. Itu adalah nama dari sifat Allah. Makanya dikatakan Jabarul atau Jibril atau penjabaran. Ya. Itu yang menjalankan itu. Yang sifat menjalankan Jabarul. Ya. Dia letaknya di mana makam Jabarul? Di akal yang di akal kita ya. Itu makomnya Jabarul tuh, Jabar itu dia akal. Makanya akal kita itu nggak pernah dusta dia. Ya, akal kita ini nggak pernah bohong, nggak pernah dusta. Dia selalu menjabarkan yang baik-baik untuk kita. Saat kita melihat yang buruk, dia mengatakan tuh, oh ini buruk. Dia nggak pernah bohong sama kita, itu Jabar yang Jibril ya. Nah, bagaimana cara kita? Maka kita panggil nama saatnya singgasananya. Nah, batin ini itu dinamakan An. Karena posisinya dia tertinggi, maka kita panggil dia dengan Al-Fatihah. Bagaimana cara kita manggil dengan Al-Fatihah? Kita ingat, An itu adalah sesuatu tempat yang di atas dari segala yang di atas. Makanya alif itu ada garis di atas ya, ada garisnya di atas tuh, garis lurus. Nah itu yang dikatakan An. Ya, dia yang paling tinggi daripada jasad. Ya, makanya di jasad ada garis atasnya, itu An. Ya, Am itu jasad ya, atau batin Allah yang sudah terlihat. Nah, itu jasad.
An itulah sesuatu tempat yang di atas dari segala yang di atas. Al-Fatihah, ya an. Siapa yang memanggil? Setelah kita mengakui diri kita adalah jabarnya Allah, sifat jabarnya Allah, jangan kita merasa kita, kita merasa jabar. Kita panggil jabarnya Allah, memanggil kagumnya Allah. Ya an. Setelah kita ucapkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai walau amin. Ya an. Setelah kita ucapkan Al-Fatihah, jelas jadi perjalanan besar bagi Allah. Ya an. Itu sahabat. Kalau kita melalui surat Al-Fatihah ya. Jadi ya an ini dari bismillah sampai aminnya juga ya. Ya an. Dia dahulukan dulu ya an. Bismillahirrahmanirrahim. Kita arahkan ke dalam mata batin. Kita arahkan ke dalam mata batin. Kami arahkan an yang tertinggi ya. An yang tertinggi di dalam dirimu atau yang katakan nyawa tadi ya. Nyawa bagi diri kita. An itu. Atau yang dikatakan diri sifat. Kita nyatakan di situ. Makanya dia di atas alif itu an. Makanya dia di atas alif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bergeraklah menuju dia. Ar-Rahmanirrahim, menuju zat rohani dan nurani. Malik yaumiddin, bangkit ke dalam diriku. Ia karena butuh jabar bilang begitu. Wa ia karena tain, engkau lah yang ku. Artinya engkau lah yang lebih tinggi. Jabar begitu ya. Ia karena butuh wa ia karena tain. Ia karena butuh wa ia karena sampai 7 kali. Ya. Kalau kita baca ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai di mana? Ya karena butuh wa ya karena sa'in sampai 7 kali. Saling berhadapan dengan jabar, dengan kabir ya. Dengan raga dan rasa. Jasad dengan rasa. Ya, kita saling berhadapan, kita hadapkan raga dengan rasa kita. Jabar ini adalah kodrat alam, ya, dasar bagi kita, ya. Artinya yang menjalankan, yang akan menerima, ya, yang menjalankan, yang akan menerima. Ya. Mata batin kita melihat dan menyatakan, ya karena butuh kita tujukan kepada kabir, kodrat batinnya Allah, yang ditempatkan oleh Allah di alam yang tertinggi, yaitu sulit dicapai oleh akal dan iman siapapun kecuali Allah yang kehendaki. Ya. Setelah 7 kali kita baca iya karena butuh, iya karena butuh, iya karena sain, iya karena butuh, iya karena sain, kita ucapkan 3 kali apa keinginan kita di situ. Ya Allah, saya memiliki utang mungkin. Ya Allah, saya mungkin ada sesuatu persoalan yang sulit 3 kali. Ya, tidak bisa lebih dari 3 kali ya. Kita nyatakan apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan 3 kali itu. 3 permintaan bagi diri kita. Ya, barulah kita menarik nafas. Ya, sudah 3 kali kita inginkan, barulah kita menarik nafas. Menarik nafas, baru kita keluarkan nafas. Sudah habis nafas dikeluarkan, barulah kita menurunkan dia di alam tertinggi. Ya, menurunkan dia di alam tertinggi pelan-pelan dengan hidung. Tapi ya, tadi kan kita sudah mengeluarkan ya, mengeluarkan sampai habis, baru kita tarik lagi dia ya, kita tarik tuh nafas tuh dia, ya menurunkan dia di alam tertinggi tadi pelan-pelan dengan hidung. Kita turunkan, baru kita menarik nafas ya, tadi kita menarik kabir tadi. Setelah kabir ini sampai dalam batin kita ya, rasa ini sampai ke dalam batin kita, nyawa kita itu rasa ini, dia akan berubah nanti. Barulah kita mengeluarkan dia dengan pandangan, dengan menghembuskan nafas kita. Kita melihat jasad kita ini. Ya, karena dia ada di belakang nafas itu, yaitu diri kita. Ya, tapi kita sudah tidak ada lagi di situ ya. Tidak ada lagi kita mengakui diri kita di situ ya. Bagaimana hanya
pagi tadi. Jadi begitu kita buka mata, langsung fokus kepada apa yang kita inginkan tadi, kita bayangkan. Ya, fokus apa yang kita inginkan tadi, apa yang kita minta tadi, kita bayangkan. Baru kita teruskan. Nah, teruskan kita bacaan kita dengan apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya an. Menyatulah dengan kita. Ya. Masya Allah. Ini merinding saya baca ya, merinding apa? Artinya bulu-bulu saya merinding sahabat beriman. Hanya karena kalau saya menerangkan itu saya bawa dengan hati sahabat beriman, saya bawa dengan hati saya, artinya saya sini ikhlas. Ya, biar kita semua memiliki wawasan sampai ke jalannya Allah sahabat beriman. Di sini ikhlas dengan segala ikhlasnya, semoga semua di sini dimudahkan urusannya, dimudahkan bagaimana kita menuntut ilmu, bertolak ilmi, tidak ada niat satu apapun sahabat beriman, hanya bagaimana niat kita di sini untuk bagaimana kita itu meninggikan martabat kita, menaikkan derajat kita, karena Allah itu meninggi derajat. Ya. Amin, Allah amin. Jadi saya ulangi lagi tadi, sahabat berimannya, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ya karena butuh, ya karena nasta'in 7 kali, ya. Baru kita meminta apa yang kita mau, sahabat beriman. Baru kita menarik nafas, baru kita keluarkan ke dalam, menarik nafas ke dalam, baru kita hembuskan, membuka mata, baru kita bayangkan tuh apa yang kita minta, sambil kita melihat diri kita ini. Ya, baru kita lanjutkan bacaan. Kalau kita mau mencoba, kalau kita belum bisa, kita coba sahabat beriman. Kalau kita belum bisa, berarti kita harus melalui apa tadi? Melalui taharo makom, ya, taharo pandangan, itu membersihkan hadas-hadas yang ada dalam diri kita. Ya, itu wajib tuh ya, taharo makom tadi wajib, ya, membersihkan hadas-hadas yang ada dalam diri kita melalui pandangan. Yang mungkin kita pernah melihat pandangan-pandangan yang tidak baik, ya. Nah itu kita harus bersihkan. Nah itulah yang ganjal tuh kadang-kadang, ya. Itu yang ganjal tuh. Ya, Allah itu kan maha suci, ya, bukan kayak iklan Lifebuoy. Ya, sabun Lifebuoy ini mampu membersihkan kulit, tapi dia masih menyimpan satu mikroba atau satu virus, ya. Bukan kayak gitu tuh Tuhan, ya. Ya Tuhan tuh bagaimana kita ini harus betul-betul suci, karena dia maha suci. Jadi kalau sudah suci, maha suci, ya nyambung tuh, ya, nyambung dia, ya, nyambung. Makanya kalau kebenaran itu tanpa kesucian sahabat beriman akan tersendat. Ya. Nah, kebenaran harus terbawa dengan artinya kesucian, dia sejalan. Ya, tersendat kalau nggak ada kesucian. Kesucian bagaimana? Nah, kesucian bagaimana kita tadi menterapikan diri kita dengan mematikan diri kita sambil kita membelajarkan diri kita dengan makom taharo makom tadi, membersihkan psikologi kita. Sambil kita menterapikan dalam keseharian kita itu. Bagaimana menterapikan diri kita dalam keseharian? Qobla mutu anta mutu, matikan diri kita di situ. Ya. Kalau kita sudah tahu pandangan kita ini pandangannya Tuhan yang bernama Allah, ya kita bawa pandangan kita ini pandangan baik. Kita menterapikan, ya kita mematikan diri kita ini. Matikan, ya. Kita mematikan pelan-pelan baca, artinya kita belajar pelan-pelan kita, karena artinya di situ hanya Allah yang berkehendak, artinya bagaimana dia membukakan, hanya Allah yang membukakan, mampu membukakan kehendak diri seseorang, bukan saya, ya, saya hanya di perantara. Saya hanya memahamkan, hanya mampu memahamkan, tapi yang berjumpa dengan Tuhan adalah diri kalian masing-masing sahabat beriman, ya. Nah, begitu pun juga kita berzikir sahabat beriman, berzikir sama, ya. Makanya kita harus belajar. Ini lagi saya ulang, ya, apa itu yang dikatakan tafakur, bagaimana koda tafakur, ya. Apakah kita sudah memenuhi syarat dalam bentuk tafakur?
mulai dari kodrat tafakur itu sampai ke adabnya sahabat beriman. Kalau ini juga tidak jelas, adab ini bukan tata tertib tapi rukun hakikat. Ya, dalam tafakur itu ada keterlibatan akal di situ. Ya, dalam tafakur itu ada keterlibatan akal di situ. Akal bisa masuk di dalam tafakur yaitu dengan cara suatu keindahan yang menjadi kenangan-kenangan kita yang selalu teringat, ya, apa yang diperlihatkan dalam tafakur. Seperti mungkin diperlihatkan kayak pelangi, mungkin pernah diperjalankan ke alam semesta. Nah, itu satu kenangan yang tidak mungkin kita akan lupakan. Mungkin Tuhan memperjalankan kita kemana, ke langit ketiga, langit keempat, mungkin diperjalankan di alam arwah. Nah, itu satu kenangan, makanya dilibatkan dengan akal. Nah, ini sudah akalnya ya, yang tafakur itu. Atau dikatakan dengan tafaraku. Tafaraku itu suatu ibadah. Fa itu batin, kof itu sempurna, ya, roh itu banyak, atau perbuatan, ya, atau dikatakan perbuatan. Makanya dikatakan tafakur, tafakur, ya. Jadi bagaimana kita beribadah batin dengan sempurna, ya. Jadi sempurnakan kodrat batin yang akan beribadah itu dulu, ya. Terus ada munajat, ya, yang menghilangkan keyakinan kita dulu. Tidak boleh langsung kita begitu aja mentang-mentang kita tahu ilmu agama, ilmunya. Lepas itu kita tidak menjalankan adab-adabnya. Tapi kita tidak memisahkannya dulu, ya, mana yang ditetapkan dan mana yang batil harus dibuang, ya. Nah, itu kodrat yang akan mengamalkan tadi, ya. Nah, inilah yang membuat tafakur itu tadi artinya berjalan, ya. Harus ada adab-adabnya, ya. Kalau memang kodrat itu hadir, ya, maka kodrat yang diamalkan itu akan tunduk, ya. Maka kodrat yang diamalkan itu akan tunduk. Nah, itu yang tafakur tuh. Nah, kita tunduk kepada Allah, amalan ini tunduk kepada kita, ya. Nah, jadi yang tafakur pun memiliki adab-adab seperti duduk tafakur. Nah, itu tidak boleh kita keluar dari duduk tahiyat akhir ataupun kita lagi berzikir, ya. Yang namanya yang dikatakan dengan ibadah itu tidak bisa kita keluar dari duduk tahiyat akhir. Tahiyat akhir ini kita harus tahu kalau tahiyat awal itu namanya duduk tazakur, ya. Tahiyat awal itu namanya duduk tazakur. Kalau bersila itu taharuk, ya. Kalau kita bersila itu taharuk namanya. Makanya dia harus memiliki adab, ya. Nah, jadi disitulah malaikat melihat kebenaran kita dulu, melihat adab kita dulu itu malaikat tuh. Ya, ini duduknya bagaimana nih orang nih? Tazakur kah, taharuk kah, zikir kah, tafakur kah? Apa ini duduknya nih? Bertasbih kah? Kayak gimana nih? Ya. Jadi bingung malaikat nih. Loh, duduknya tazakur, tapi dia tafakur. Duduknya taharuk, tapi dia bertasbih. Bingung malaikat, ya. Nah, makanya zohir batinnya itu sudah ada aturannya, ya. Zohir batin itu sudah ada aturannya. Jadi nggak bisa kita coba dengan pakai baju kaos, ya, terus kita duduk pakai sarung, tidak bisa, ya. Nggak bisa, harus punya adab, ya. Makanya contohnya keringat. Kalau kita keringat itu kita dalam tafakur, ya, tiba-tiba tercium oleh malaikat itu sudah batal dah. Ya, kalau kita berkeringat, ya, nggak perlu kita banyak sekian jam, harus berjam-jam, nggak perlu. Yang penting sudah sampai, ya sudah, itu aja. Nah, kadang-kadang harus 100 kali, 200 kali, 300 kali. Yang menentukan itu sampai apa enggak tuh. Kalau udah sampai, ya berhenti, ya. Tidak sampai harus 100.000 kali, nggak sampai sahabat beriman, ya. Jadi kita cuma ingat judulnya dulu, ya. Nah, ingat judulnya dulu. Ini tafakur atau tazakur atau taharuk atau apa ini? Atau tasbih kah?
Makanya kalau tasbih sudah pasti dengan hitungan amalia, ya tasbih. Kadang orang lagi megang-megang tasbih tuh, tapi banyak orang yang mengatakan dia berzikir. Ini artinya satu kekeliruan ya, tapi menjadikan satu keyakinan, sehingga umat-umat itu tenggelam dalam sesuatu apa yang dilihat tadi, apa yang dikatakan oleh orang lain. Kadang-kadang sampai dibuat kayak macam zikir bertasbih digital tuh, ada cincinnya tuh, ya. Cincinnya itu sebagai hitungan ya. Itu seakan-akan mereka menganggap dirinya berzikir. Padahal dalam artinya saja sudah beda. Berzikir itu mengingat, ya. Bertasbih itu menghitung. Lah, menghitung dengan mengingat mana kok bisa sama? Dari artinya aja sudah beda. Bertasbih itu menghitung. Ya, tasbih menghitung, makanya jumlahnya 33. Itu mengagung-agungkan nama Allah, makanya dia menghitung. Kalau al-zikri ini, kalau berzikir ini tidak menghitung, dia mengingat. Kalau dia sudah terulang, itu namanya witir. Ya, makanya mengingat itu cuma satu kali. Kalau kita sudah mengulang, ini ulang-ulang, itu namanya wirid, artinya wirid, ya, witir, namanya witir, bukan lagi zikir. Masuk lagi makom zikir kita kepada amalia, yaitu tasbih, karena kita sudah mengulang-ulang. Ya, makanya banyak yang menjadikan keyakinan. Kadang-kadang jalan tuh sambil pegang-pegang tasbih yang 33 tuh, orang mandang dia berzikir tuh. Itu bertasbih, dia menghitung. Itu bertasbih itu menghitung dia. Makanya dia menghitung tuh 1, 2, 3, menghitung. Dengan apa? Dengan sebutan nama Allah. Dia bukan menghitung Allah Akbar. Itu kan menghitung. Makanya dalam memuja, dalam membesarkan nama Allah itu perlu hitungan. Kadang-kadang ada hitungan berapa kali, 103 kali. Itu artinya mengagungkan nama. Ada yang berapa kali? Ada pun yang 1000 kali tuh. Ya. Makomnya tasbih itu. Ada juga yang sampai 500 kali. Hanya dia makomnya dihitungan. Karena dia hanya mengagungkan nama Allah. Bukan Tuhannya tuh. Ya. Makanya kalau tasbih itu sudah pasti dengan hitungannya, itu yang dikatakan amalia. Tapi tafakur itu sudah termasuk zikrillah, ya. Zikrillah, ya. Zikir ini tingkatannya banyak tingkatannya, ya. Zikir ini banyak tingkatannya, ya. Banyak tingkatannya sampai 12 tingkatan, ya. Jadi sahabat beriman ya, tadi kan sudah dikatakan adab yang menentukan ya, yaitu ta, fa, ro, dan kaf di situ ya, ada kaf. Ta itu ibadah, saya ulangi ya. Ta itu ibadah ya. Fa ini adalah batin, kalau di dalam hukum hijaiyahnya wala tafakkurullah ya. Dikatakan wala tafarakullah ya, kalau dalam hijaiyahnya ya, bismillah, wala tafarakullah, bismillah. Sesungguhnya kalau sudah bismillah maka tafakur semua. Artinya apa? Sudah hadir fa atau batinnya Allah, yaitu bi, sudah hadir di dalam dirinya, atau yang katakan wujud atau nyawa itu sendiri ya, atau dikatakan diri yang sesungguhnya diri. Maka di sana kita harus paham dulu sahabat beriman, tafakur itu perbuatan batin. Jadi apa kita sudah bisa memunculkan batin itu, memunculkan diri yang siri itu, yang masuk ke dalam rohani, rohani bermewujud menjadi nurani. Ya, duduklah di situ Adam, beribadah Muhammad, maka nyatalah Allah itu di dalam nyawa kita. Ya, jadi perlu adanya munajat ya. Munajat seperti apa munajat? Munajat diri.
menetapkan maksud dan tujuan dengan ilahi anta maksudi waradika wanubi. Ya, di situ baru kita lepaskan kemanusiaan kita, ya, dengan bermunajat kodrat kepada Allah sambil mata kita melihat proses kenaikan perubahan batin tadi. Ya, sambil mata kita ini, ya, mata kita melihat proses, berarti bukan mata zohir, ya, mata hati kita, ya, sambil mata hati kita ini melihat proses kenaikan perubahan tadi, ya, perubahan batin kita tadi. Begitu batin itu sudah terbuka, melahirkan akan keluar dari sirnya itu yang akan mewujud pada ruhani dan nurani tadi. Dengan kita bermunajat terlebih dahulu, kita bersalam kepada sekalian umat, artinya sekalian para ibadihi sholihin, orang-orang yang soleh. Seperti ilahi anta maksudi, ya, waradika matlubi, kita arahkan kepada Allah. Assalamualaikum ya ayyuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Arahkan pada ruhani, ya. Assalamualaikum ya ayyuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Arahkan pada ruhani. Assalamualaikum ya Rahman ya Rahim. Arahkan pada jasad dan ruhani. Arahkan sahabat ya. Nah, ini munajat, ya, kita bermunajat. Assalamualaikum ya malaikatul ya habibib wal ya mukarram. Assalamualaikum ya malaikatul ya habibib wal mukarram. Ingat 8 malaikat yang ada pada batang tulang sumsum sehingga kamu bisa berdiri, ya. Sehingga kamu bisa duduk, bekerja dengan kekuatan, bisa memikul apapun. Itu kerjanya malaikat yang menjaga 8 malaikat pada tulang sumsum. Ya, kita harus beri salam. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum ya orang-orang yang soleh. Ingat kepada hamba-hamba Allah yang bersoleh-soleh, ya. Yang bersoleh-soleh kepada Allah itu kita harus hormati, sahabat beriman. Yang soleh itu yang dimaksud siapa? Orang yang ibadahnya benar. Mungkin dia tidak wali, tapi ibadahnya benar, itulah yang dianggap soleh. Tidak harus wali yang soleh itu, tidak harus haji yang soleh itu, tidak harus kiai yang soleh itu, tidak harus hafal Al-Quran yang soleh itu, tidak harus hafiz yang soleh itu, tidak harus haji yang soleh itu. Yang soleh itu yang ibadahnya benar, ya, ibadah, ya, ibadi sholihin, ya, ibadah yang benar, orang-orang yang soleh, orang yang ibadahnya benar. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adalah ibadi lagi sholihin. Ibadahnya orang-orang yang soleh itu adalah ibadah yang benar. Jadi kita melihat kepada 7 sifat Allah di dalam diri kita yang menjadi batang tubuh batin atau sifat kodrat, iradat, samar bahasa kalam ayat, ya. Jadi setelah itu kita lepaskan kodrat diri kita, ya, lepaskan semua, ya. Sifat keakuan diri kita itu kita lepaskan, jangan kita merasa memiliki di situ, ya. Kita mulai lagi kodrat Allah, kodrat aku, kodrat Allah sendirinya, iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Lihat kepada ruhani. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Lihat pada jasad kita. Hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Lihat pada hidup kita. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Lihat apa yang kita ucapkan. Mulai kalam sampai kaumiyah ke dalam batin itu sudah Allah yang bicara, ya. Tidak Allah yang bicara, tidak Allah yang merasakan, sudah Allah yang duduk, ya. Basar Allah, basar aku, basar Allah sendirinya. Penglihatan sudah penglihatan Allah di situ.
Samar Allah, samar aku, samar Allah sendirinya, itu sudah pendengaran Allah di situ. Sirna sifatku, nyata sifatmu ya Allah. Jadi setelah kita la ilaha illallah, la alam kolbi kita ilah angkat ke atas alam nyata. Ilah lihat kolbi, Allah buka mata, lepas kamu di situ. Itu namanya tafakur. Ya, la, ya, la alam kolbi kita. Apa alam kolbi kita? Ya, nyawa kita sabar di dunia. Ya, la alam kolbi kita. Ya, kita pandangan di rasa kita, di nyawa kita, ilah kolbi, ilah baitullah. Ya, ilaha. Ya, angkat ke atas nafas kita ya. La, ya, la tadi kita menarik nafas ya, la, narik nafas ya, masuk ke dalam kolbi kita, nyawa kita sahabat beriman ya. Ilaha, tarik ke atas nafas kita ya. Kita memandang alam nyata nih ya, kita merasa melihat jasad kita ini ya. Ilah, mandang kolbi kita lagi sahabat beriman ya, mandang ke kolbi kita lagi. Allah buka mata kita ya, pas kamu di situ ya. La alam kolbi kita, masuk nafas kita ya, la masuk nafas kita nih ke dalam, itu alam kolbi kita masuk ke dalam ya. Tapi saat kita tutup mata ya, tutup mata kita dengan ainul basiro, secara ainul basiro. Tutup mata kita lah ya, bukan kita mengucapkan la ya, tapi rasa kita, artinya diri kita ini, dalam diri kita ini yang mengucapkan la. Nah itu zikir tuh ya, tidak ada yang kalang-kalang di sini ya. La, hati kita berkata la, masuk ke dalam diri kita nyawa. Saat kita tarik nafas, kita lepaskan nafas, ilaha, angkat ke atas alam nyata. Ya, ini udah keluar nih ya, udah keluar nih nafas kita ya. Ilah, lihat kolbi, bukan lihat dengan mata ya, lihat dengan rasa. Masuk ke dalam lagi sahabat beriman ya, masuk ke dalam lagi, mata kita masih tertutup. Allah baru kita buka mata di situ ya. Buka mata, kita mandang diri zohir kita itu lepas kita di situ ya. Itu namanya tafakur tuh ya, tidak perlu banyak-banyak. Kalau kita sudah sampai sahabat beriman ya, kita sudah, artinya nanti besok malam lagi atau besok siang ya. Yang penting kita rajin aja ya. Belajarnya enggak, jadi daripada kita 100 kali sampai 200 kali, nanti besok malam sudah enggak, namanya juga bohong, nanti 2 hari sudah enggak ya. Pelan-pelan saja ya, yang penting rutin ya, malam tiap malam. Itu lumayan, walaupun nggak perlu berjam-jam ya, atau mungkin 15 menit nggak apa-apa ya. La ya, masuk ke dalam ya, yang mengatakan la ini diri kita, di dalam diri kita ya, bukan kita. La masuk ke dalam alam kolbi ya, dalam dada kita ini sahabat beriman, dada. Ilaha, angkat ke atas nafasnya, berarti dia di alam nyata tuh ya, dia melihat dunianya tuh ya. Ilah, kita melihat, kita rasa lagi kolbi kita ya, lihat lagi kolbi kita merasa nyawa kita ini naik turun ya. Baru pas dia ke atas lagi, Allah buka mata ya, buka mata, baru kita memandang diri kita ini. Jangan kita ngangguk kepala ya, cuma kita bagaimana bola mata kita ini memandang semua ya. Itu yang namanya tafakur tuh. Makanya memang kodratnya yang bisa mentafakurkan kalamnya ya, berimannya. Jadi mau zikir apa saja ya, sebelum jelas ba alif jin maujud dalam Rahman dan Rahim. Tadi sudah maujud dalam Rahman dan Rahim tadi itu ya. Kalau belum jelas ba alif jin ini atau ba alif ini maujud di dalam Rahman dan Rahimnya Allah atau jasad kita ini, dan batin kita ini nggak bisa. Makanya dirikan bismillah dulu ya. Bismillah itu bagaimana wujud batin tadi, diri batin ya. Dirikan bismillah itu bukan kita membaca bismillah ya,
dirikan huruf ba tadi, ya, dirikan batin tadi. Ya, batinnya apa? Batin rasa bagi kita. Ya, kodrat batin itu iradat, ya batin, ilmu batin, ya, apalagi sama batin, ilmu batin, ya, iradat batin, ya, kalam batin, 7 batin, ya, semua menjadi batin Allah. Itulah nyawa, ya, itulah nyawa kita tuh, ya. Nah, inilah diri batin, diri sifat yang ditiupkan oleh Allah. Itulah nyawa kita tuh, ya. Nah, makanya yang menggerakkan kita itu batin, bukan zat, bukan nur, ya. Yang menggerakkan kita itu, yang menggerakkan kita itu sifatnya atau afalnya, ya. Nah, bukan ruh yang menggerakkan, bukan ruh, tapi afalnya Allah yang ditiupkan tadi, sahabat beriman, ya. Jadi itulah nyawa sebagai kodrat batin-batin Allah, ya. Jadi itu kita lakukan dalam masa kesadarannya, kesadaran, ketiadaan Allah pada diri yang sangat tinggi, menghadirkan ainul basir. Mata batin menuju batin daripada ayat itulah jalan yang paling benar, ya. Jadi jangan kita samakan pengetahuan kita seperti marifat kita bagus, syariat kita bagus, tapi ibadah kita masih di tingkat nilainya amaliyah terus, ya. Nah, ini yang membuat kita tak pernah sampai kepada rasanya Allah tadi. Ya, kenapa? Kita hanya duduk di amaliyah terus, nggak mau belajar. Ya, padahal Allah sudah katakan, sesungguhnya aku itu ilmu. Kalau memang Allah itu ilmu, kita harus cari dong. Kalau Allah itu ilmu, maha berilmu. Namanya al-ilmi. Kalau memang dia adalah artinya wujud dari sifat Allah, ilmu itu, ya kita cari. Kita harus wajib memiliki ilmu itu. Makanya diwajibkan seluruh umat muslim itu harus berilmu biar dia mampu bertauhid. Ya. Nah, kenapa Islam itu terhimpun dalam satu tauhid? Ya, apa tauhid? La ilaha illallah. Ya. Makanya dia di awal tuh, ya, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebagai apa? Sebagai yang tertinggi, ya, yang tertinggi nilainya. Bukan yang tertinggi di antara semuanya, tidak. Tapi bagaimana persyaratannya harus benar-benar dilakukan. Ya, harus benar-benar dilakukan kalau dia memang awal. Ya, makanya dia di awal itu artinya harus kita lakukan. Jangan kita lompat-lompati langsung di sholat, sahabat berimannya, tapi belum kita ada fondasinya. Kalau nggak ada fondasinya, lalu bagaimana yang dikatakan tiang agama itu adalah sholat? Kalau nggak ada fondasinya, lepas itu mau tancapin di mana tuh tiang bendera tuh, tiang agama tuh? Mau tancapin begitu doang di tanah tuh? Apakah nggak goyah tuh? Dia harus memiliki fondasi. Bagaimana dia harus difondasi baik-baik biar yang agama ini berdiri dengan tegak. Biar sholat kita ini berdiri dengan tegak tiangnya nih. Baru menuju, baru kita bikin atapnya. Apa atapnya? Yaitu ihsan. Seakan-akan Allah di situ yang wujud. Seakan-akan Allah itu memandang. Seakan-akan Allah itu mengawasi. Ya, itu ihsan sebagai atap dalam ketakwaan seseorang. Itulah ihsan. Tapi kita terbalik kadang-kadang, sahabat beriman, lompat ke nomor 2, ya. Makanya sahabat berimannya, kita harus bagaimana menegakkan ketakwaan kita kepada Allah, biar kita tidak banyak menciptakan praduga dan prasangka terhadap diri kita untuk meyakini Tuhan sendiri. Kenapa? Keselamatan itu tidak dibagi-bagi. Keselamatan dunia akhirat itu tidak dibagi-bagi. Siksaan itu tidak dibagi-bagi. Nanggung sendiri masing-masing. Ya. Jadi nggak perlu ikut orang. Kalau orang itu malas belajar, ya nggak apa-apa. Kita bagaimana kita untuk berusaha untuk diri kita sendiri? Kenapa? Belum tentu juga orang itu mau menyelamatkan saya di sana. Hanya kita mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Siapa yang mampu menyelamatkan diri kita sendiri?
yaitu diri kita yang sebenar-benarnya dirinya. Itu yang mampu menyelamatkan manusia. Itu yang dikatakan ilah dinas atau kita katakan robil alamin. Penguasa di dalam diri manusia. Inilah ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ilmu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi kita tuh memandang secara kearifan, ya, memandang secara batin, memandang secara lahiriah. Nah, itulah ilmunya tuh. Ilmu apa artinya? Bagaimana artinya cara dia memandang kepada orang lain. Zohirnya itu yang ma'rifat, yang zohirnya itu yang syariat. Yang zohirnya itu yang syariat. Tapi bagaimana dia cara memandang, itulah ma'rifat. Tapi bagaimana dia rutinitas, itulah sunnah bagi akidah bagi diri. Tapi dia cara memandang, itulah akidah bagi diri kita atau ilmu bagi diri kita. Hanya disematkanlah beliau ini dengan nama Muhammad membawa nama sifat Allah. Ya, atau karena apa? Karena hanya golongan yang membawa sifat Allah yang selamat dunia akhirat. Tidak ada tuh yang membawa sifat-sifat iblis tuh yang selamat, tidak ada. Yang selamat dunia akhirat itu yang membawa sifat Allah. Itu yang selamat itu. Islam akan berbicara berapa golongan. Yang satu golongan akan selamat dunia akhirat. Apa? Golongan apa? Golongan yang memiliki sifatnya Allah. Golongan orang-orang yang membawa sifatnya Allah. Makanya Nabi kita itu Muhammad SAW yang membawa nama sifatnya Allah itu Muhammad. Biar kita ini paham, ya, biar kita ini paham, paham mentadaburinya. Makanya bagi orang-orang yang berpikir, mendapat pengajaran tentang dirinya dan Tuhannya. Kalau kamu memang memandang Nabi kita secara arif billah, ya berarti memandang bagaimana di sebalik Nabi kita itu. Kalau tidak kita memandang di sebalik Nabi itu, berarti kita memandang wujudnya Nabi, berarti kita jatuhnya di amalia. Wah, itu yang katakan Nabi Muhammad SAW. Makanya kita harus menjadi penerusnya tuh. Kita harus menjadi penerusnya, ya. Yang senantiasa bagaimana kita hanya diutus di dunia hanya meluruskan akhlak manusia. Nabi Muhammad itu diturunkan di dunia itu, Nabi Muhammad diturunkan ke dunia hanya satu misi. Apa? Meluruskan akhlak manusia. Apa akhlak? Inilah khuluq. Apa khuluq? Inilah ibadallah. Apa ibadallah? Inilah syahadah, ahad, yaitu tauhid, berhubungan dengan Allah. Kalau manusia sudah berhubungan dengan Allah, muncullah kesadaran akidah di situ, muncullah kesadaran iman di situ, muncullah kesadaran akhlak di situ. Inilah akhlak, meluruskan akhlak. Saya diturunkan di dunia hanya untuk meluruskan akhlak. Akhlak itu bukan berarti tidak. Akhlak itu yang dikatakan ibadah atau khuluq. Kalau ibadah itu kan langsung. Ini yang dikatakan syahadah, ya. Makanya Al-Quran itu cuma 3%, ya. Al-Quran itu cuma 3% bagaimana tentang dia artinya menceritakan tentang perintah, tentang ajaran perintah. Tapi yang 97% itu Al-Quran menceritakan tentang bagaimana kita berhubungan, bertauhid kepada Allah. Tentang akhlak tadi, ya, tentang akhlak. Hanya walaupun mereka berakhlak, tapi belum tentu akhlaknya Allah. Walaupun kita baik, belum tentu kebaikan Allah. Orang semua mampu berakhlak. Makanya saya katakan tadi, saya kasih kiasan. Ayu basar, ya ayuhab basar. Sinilah engkau. Apakah engkau tadi melihat aku di dunia?
kata sifat Allah yang dinamakan basar ini. Tidak pernah ya Allah. Tapi kenapa manusia itu mengatakan dia pernah melihat aku di dunia? Berarti manusia itu melihat Allah menggunakan dengan mata zahirnya, sehingga dia tidak mampu melihat wujud Allah. Begitupun juga kita, kan Allah Maha Baik, Allah Maha Baik, Allah Maha Akhlak, Allah Maha Beriman, pokoknya semua. Sampai 3.000 nama memilikinya. Asmaul Husna itu sebenarnya 3.000 lebih nama Allah itu. Cuma dihimpun menjadi 99. Satu dirahasiakan. Apa yang dirahasiakan? Apa yang kamu sudah alami bukan menjadi satu pengertian, yaitu apa yang kamu sudah pandang, apa yang kamu sudah lihat, apa yang kamu sudah dengar, itu adalah satu pengertiannya. Bukan untuk kamu mengaku kepada orang lain bahwa aku ini tidak lihat Tuhan, ya. Itu artinya hanya keakuannya di situ, hanya aku katanya, hanya akunya Allah di situ. Makanya begitu juga baik, nanti dipanggil itu yang baik tuh. Hai yang baik, sini kamu. Kenapa manusia itu mengatakan dirinya baik? Apakah kamu di dunia pernah baik? Ya baik. Baik ini mengatakan saya tidak pernah baik. Berarti orang itu berbuat baik tapi bukan kebaikan saya. Kayak gitu tuh. Makanya Allah itu maha teliti. Bagaimana neracanya ini timbangannya sahabat iman ya? Ini dengan seadil-adilnya. Atau dikatakan neraca tuh timbangan tuh. Mana timbangan di dalam diri kita? Mana neraca yang di dalam diri kita? Dia akan diutus oleh ajal. Situ yang menentukan tuh. Situ kita akan merasakan berat dan mungkin berat amal kita, atau mana yang berat nih? Dosakah, perbuatan yang manakah yang berat nih? Semua akan dirasakan dalam hisabnya manusia. Begitupun kita merasa pintar, begitupun kita merasa berilmu. Hai ilmu, sini kamu. Begitupun sholat. Hai sholat, sini kamu, sini sholat. Dipanggil tuh sholat tuh. Apa ya Allah, apa ya Tuhanku? Kata manusia itu kamu, artinya kamu pernah memandang aku dalam sholat. Apakah engkau pernah memandang aku dalam sholat? Kalau sholat berkata, saya belum pernah memandang. Berarti dia memandang saya dalam sholat, bukan sholat saya, bukan dia memakai dengan cara sholat saya, dia memakai dengan cara sholatnya sendiri, dengan keakuan dirinya sendiri. Makanya 7 batin Allah, koda, tidak ada samar basar, semua memiliki ruh, memiliki pertanggungjawaban. 7, satu diwakili, satu yang meliputi, yaitu ruh sofi kalau dalam bahasa kita. Tidak ada yang bisa hidup di dunia ini, ada yang menghidupkan dalam satu ruh. Jadilah 7 petala langit dan 7 petala bumi. 7 perjalanan di dalam diri manusia, atau 7 langit. Itu yang dikatakan perjalanan apa namanya? Lupa saya. Ya. Itu yang ada dalam diri manusia. Hanya 77 adalah angka keramat dalam Islam. 7 baru di situ ada malaikatnya, ada nabi-nabinya. Semua ada di dalam diri kita. Seperti contohnya yang saya katakan Ibrahim. Yang Rohim itu yang mana? Ibrahim. Yang Ibrahim itu di dalam diri kita itu yang mana? Tingkatnya di mana dia?
tingkatnya Ibrahim itu adalah jidat atau sifat ani bagi kita, sifat kesadaran yang tertinggi. Inilah makomnya Ibrahim. Tujuh petala langit di dalam diri kita. Tujuh petala langit itulah kesadaran. Tujuh petala langit di dalam diri kita itu kesadaran. Apa yang tujuh petala langit kesadaran itu? Kodrat, iradat, kalam, hayat, basar, ilmu. Ya. Itulah tujuh kesadaran. Mana? Pendengaran, penglihatan, apalagi ilmu, kalam, hayat, hidup. Kamu bawa di jalannya Allah. Itulah kesadaran. Contohnya nih, kalau matanya Allah, basarnya Allah. Mampu nggak kita membawa penglihatan ini di jalan-jalan yang baik? Mampu nggak kita melihat yang baik-baik nih mata nih? Itu kesadaran. Kalau memang pendengaran Allah nih, itu kesadaran, tingkat-tingkat kesadaran. Itulah tujuh petala langit. Nah, jangan cuma kita di dunia terus. Kita jalan, sahabat beriman. Kita berjalan. Sampailah kita ke sifat ma'ani. Ini sifat manawiyah. Letaknya di jidat. Sahabat berimannya, kalau kita zikirkan tuh, zikirkan sahabat berimannya. Makanya banyak orang mengatakan Nabi itu tidak tembus ke langit yang sebenarnya, tapi di langit di dalam dirinya. Sebenarnya apa yang di langit di dalam diri kita ini sama halnya dengan di langit yang ada di yang nyata ini. Sama itu, pemandangannya sama, alamnya sama, rasanya sama-sama. Makanya Nabi Muhammad itu banyak yang mengatakan, dia bilang kalau dalam marifat itu dia tidak sampai ke langit ketujuh, itu sampai beliau. Kalau nggak sampai, bagaimana dia bisa dipertemukan dengan arwah-arwah itu? Arwah apa? Arwah Nabi Isa, arwah Nabi, pokoknya Nabi Musa, arwah Nabi Sulaiman, arwah Nabi Adam. Zohirnya duduk di situ. Zohirnya duduk di situ. Tapi bagaimana batinnya tadi atau rasanya berjalan ke alam semesta? Alam semesta ini di dalam diri kita ini sama halnya dengan alam semesta itu. Berarti sama bagaimana kita mengalami di dalam diri kita, sama juga kita mengalami di alam semesta tanpa batas tadi. Makanya harus diimani itu. Jangan kita mengatakan Nabi kita itu tidak sampai ke Sidratul Muntaha. Berarti dia tidak mengimani itu apa yang dilakukan oleh Nabi kita. Marifat tidak begitu. Seakan-akan marifat ini artinya marifat pokoknya bukan Nabi kita ke sana, tidak. Makanya beliau itu sehingga artinya bagaimana dia sudah mampu menjalankan dia membangkitkan tujuh mata batin, tujuh mata yang tersembunyi, sehingga artinya ilmu kebatinan itu bagi dirinya itu artinya bagaimana dia sudah kuasai beliau. Saya katakan contohnya saya nih ya, contohnya kakek saya ini, saya tidak menceritakan aib saya ya. Contohnya saya nih ya, contohnya kakek ini, saya tidak menceritakan aib saya. Contohnya saya nih ya, contohnya ini, saya tidak menceritakan aib saya. Itu kok mentul-mentul suaranya. Ini saya tidak menceritakan. Masya Allah, ini kadang-kadang umi. Ini saya tidak menceritakan aib keluarga saya ya. Itu kakek saya, sahabat beriman ya. Kakek saya itu ya, dia itu cuma satu kali naik haji. Tapi kenapa setiap orang yang naik haji itu sering dilihat di sana? Beliau itu sering dilihat di Mekah. Kalau Jumatan di sana, kalau Jumatan di sana tuh. Makanya beliau ini langsung sampai digelar sebagai syekh, oleh Imam Masjidil Haram saat itu. Digelar syekh. Jumat di sana. Orang yang naik haji itu, padahal beliau ini di kampung ya, cuma sekali doang naik haji. Tapi kenapa beliau ini selalu sering dilihat di sana? Itu sama halnya dengan bagaimana bagi nabi-nabi kita ya, sahabat beriman. Bagi nabi kita yang luar biasa mukjizatnya. Jadi jangan kita jatuh artinya merendahkan beliau.
Jangankan ke sana ya, jangankan kita ke sana, jangankan beliau ke langit ketujuh, membelah bulan pun dia mampu. Itu kita imani. Betul. Nah, ada juga sahabat beriman saya ceritakan tentang tetangga saya. Tetangga saya ini kerjanya ya, ini yang cerita Umi ya, yang cerita Umi. Intinya beliau mengatakan yang benar ya, yang menceritakan yang benar. Ada tetangga saya tuh dulunya dia cuma kerjanya tuh orang tua tuh umur yang sekitar 90-an ya, umur 90-an, masuk 90-an beliau. Ya kerjanya tuh cuma jahit jaringnya. Kebetulan rumahnya tuh di samping sungai, di samping laut. Nah, rumahnya tuh juga dekatan dengan masjid. Mungkin beda-beda ya rumah lah dengan masjid. Sampai sekarang juga rumah saya tuh artinya dengan rumah tetangga itu ya cuma beda satu rumah. Rumahnya tuh dengan masjid itu cuma beda 4 rumah, kalau tidak 3 rumah. Setiap sholat Jumat ya biasa kan, artinya kalau rumah kita itu di samping masjid ya, orang mondar keluar masuk masjid itu pasti dilihatnya orang tua. Ini orang tua nggak pernah sholat ya, orang tua ini nggak pernah Jumatan, cuma sibuk dengan jaringnya, sibuk dengan menjahit jaringnya. Artinya mengkecilkan, merendahkan. Pak tua itu nggak pernah Jumatan. Iya. Orang tua itu nggak pernah Jumatan. Sampai dia kalau dia sampai di masjid tuh cerita sama teman-temannya. Tuh ada yang Pak ini nggak pernah sholat Jumat tuh. Ada Pak ini yang nggak pernah sholat ini 5 waktu padahal rumahnya dekat dengan masjid. Pokoknya diceritain tuh apa-apa orang-orang yang datang di masjid tuh. Padahal dia guru agama tuh ya, guru agama. Guru agama tapi tidak tahu bagaimana tentang hakikat. Ya. Makanya sahabat beriman ya. Nah, inilah yang artinya yang memburukan kita yang bicara kita ini. Tiap hari tuh pokoknya seuzon lah, pokoknya cerita lah ini. Suatu saat nanti, suatu saat hari, bikin bagaimana orang tua ini ya udah tahu tuh ajalnya gitu. Orang tua itu udah tahu ajalnya, kapan dia akan tiba, kapan dia akan meninggal, udah tahu duluan. Sehingga niat besarnya dinazarkan dia bagaimana untuk memanggil satu guru agama itu untuk sholat Jumat dengannya di rumahnya sendiri. Pas bapak ini lagi mau sholat Jumat, pas dia lihat orang tua itu lagi duduk rumah dulu tuh kan ada kolongnya tuh ya. Kalau dulu kan kebanyakan rumah-rumah tiang. Jadi dia bantu duduk di atas sampingnya. Hai tua, coba kasih sholat Jumat. Kamu ini tiap hari saya lihat tidak pernah sholat Jumat. Coba sekali-sekali. Dia mentang-mentang guru agama, baru guru agama pindah. Dia bicara 6 bulan mengajar di situ. Sebagai agama di kampungnya. Apa kata beliau ini yang orang tua? Ya udah. Nanti Jumat depan Jumatan di saya. Nanti Jumatan depan Jumatan di rumah saya. Guru agamanya udah itu hari sekian orang Jumatan. Tidak tahu, tapi orang tua ini menekan. Gak apa-apa, kita 2 orang aja. Ya. Saking penasarannya pemuda ini, guru agama ini sahabat berimannya, saking penasarannya. Ya. Dan dia dalam setiap hari mikir tuh. Kapan Jumat ini biasa Jumatan kepada bapak tua ini ya. Pas sampai hari Jumat ya. Orang tua itu udah nggak ada di kolongnya nih, di kolong rumahnya udah nggak ada, udah di rumah ada. Nah, guru agama ini mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, naik. Ya,
beduk itu udah beduk masjid di kampung itu udah berbunyi ya, beduk di kampung itu udah bunyi dia, tapi dia belum memulaikan sholat Jumat. Jadi guru agama ini kan beduk sudah jam sholat Jumat kan udah mulai nih, kenapa kita belum sholat? Dia bilang tunggu, Mekah belum beduk. Bayangkan sahabat beriman ya, Mekah belum beduk. Pas